Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan UAS ini saya akan membahas tugas 2 pada data science yang telah saya kumpulkan, yaitu pengolahan data breast cancer, masih breast cancer, dengan menggunakan Python melalui Google Colabs. Nah, kalau pada kesempatan yang lalu kita mengelola database breast cancer ini dengan menggunakan tools Rapid Miner, pada kesempatan ini kita akan menggunakan Python, ya, bahasa pemrograman Python dengan Google Colabs. Kenalkan, nama saya Da'at Hadi Data, NPM 22700644121, pada prodi Sistem Informasi, kelas K01 dengan mata kuliah Data Science dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Andrian Ningsih Eskom MMSI. Bagaimana cara mengolah data dengan Google Colabs? Berikut caranya. Pertama, kita harus install Collaboratory, ya, di drive kita. Kalau yang belum terinstall, ini logonya Colabs. Kalau yang sudah terinstall, ini akan terinstall. Kemudian setelah menginstall itu Google Colab, kita harus memiliki dataset yang untuk kita olah. Di sini saya mengambilnya di Kaggle dataset. Cari aja di browsing. Sini breast cancer. Breast cancer ini. Nah, ini tinggal kita download. Berhubung saya sudah download. Kalau teman-teman belum download, tinggal download. Sudah mendownload datanya di sini. Ini datanya, data breast cancer dengan format CSV, ya. Kemudian kita buka Collaboratory Google Colab kita. Kemudian pertama-tama kita ganti sini, ganti tugas. Ini bisa diganti apa aja sebagai pengingat kita. Kemudian kita upload data, ya, dataset yang kita download tadi. Dengan Python dikumpulkan dan dibikin library-nya, sehingga untuk penggunaan selanjutnya tinggal dipanggil aja library tersebut. Pertama kita memasukkan library Python. Ini perintahnya ini. Ya, akan dieksekusi kalau perintah ini sama si Google Colab ini. Memasukkan library Python. Nah, apa library pertama? Kita impor pandas. Sebagai pd, boleh PDS, boleh, terserah. Ini yang sering dipakai itu pandas, itu di inisialnya PD. Kemudian NumPy. Nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian import matplotlib sebagai untuk mendeskripsikan, ya, atau menggambarkan grafik dan sebagainya. Plot lib python
ASPLT, kemudian Seaborn SNS, sama ini untuk Seaborn ini untuk menggambarkan grafik SPM-nya nanti ya, di apa sumbu X sumbu Y-nya. Import apa ya? Import Seaborn Sia SNS Seaborn SSNS. Oke, udah jalan ya, nggak ada masalah. Ini berarti algoritma ini, library ini sudah bisa kita gunakan untuk mengelola data pada notebook ini. Kemudian kita ulangi input data di data tadi. Di sini data, kemudian oke. Nah, ini kita ganti menjadi data CSV sub. Oke, coba kita jalankan. Data refresh lagi. Jalankan. Nah, ini jalan. Library tadi jalan, kemudian ini tergantung internet ya. Nah, ini jalan. Ini datanya sudah tampil. Ini data yang kita download tadi sudah ditampilkan. Nah, jadi sekarang kemudian kita akan melihat jumlah kolom ya. Jumlah kolom. Bagaimana? Ini codingnya seperti ini. Kita lihat df save. Kemudian kita lihat berapa jumlah. Nah, jadi data ini kita download tadi ada 569 data, total data yang dari diagnosis, dari hasil tes pasien-pasien ini ada 569 data dengan kolom atau atribut pada data ini yaitu 33 atribut. Kemudian biasanya kita tidak menggunakan kolom ID ya. ID ini kan ID pasien, ini nomor aja. Kita akan mengolah data-data hasil tes aja ya. Diagnosis, dari diagnosis sampai ke dimensi words. Dan yang terakhir ini kolom 33 ini akan kita delete juga. Kita akan delete ya. Seperti apa? Bagaimana kita mendelete? Kalau apa saja akan kita delete. Nah, pertama-tama kita eksekusi. Kemudian akan delete ya. Kemudian kita akan mengetahui kolomnya apa aja. df.column kolom apa saja.
Just akan n kurang n columns. Nah, jadi data kita ini ada kolom ID sampai unnamed object, unnamed 32, unnamed 32. Ada 33 atributnya ini. Kita akan hapus ID dengan unnamed ini. Kemudian kita akan menghapus atribut ID. Caranya yaitu dengan drop ya. Kalau gitu df drop ID-nya, kolom ID, kolom unnamed, dan selain itu akses in place true. Seperti ini codingnya. Coba kita jalankan. Apakah berhasil? Oh, unnamed-nya salah. Ini 12 ya. Ini data lain. Salah. Unnamed 32 ini. Sorry. Unnamed 32. Kita akan menghapus unnamed 32. Kita jalankan. ID-nya salah ya, huruf upper lower ini pengaruh ya, karena nggak jalan juga. Ternyata unnamed-nya unnamed 32 ID. Oke, coba bismillah. Oke, nggak ada masalah berarti. Nah, coba kita df lagi ya kolomnya. Kita df lagi kolomnya, ternyata hilang kan ID dan unnamed tadi kan, yang nggak perlu kita pakai. Saya bukan robot. Nah, setelah dihapus atribut atau kolom unnamed dan ID tadi yang nggak kita pakai, nah, kemudian kita df, kita tampilkan lagi tabel datanya ya, apakah berkurang. Nah, ternyata berkurang ya, dua atribut hilang ya, tapi data tesnya tadi, data setnya hasil tes tadi tidak hilang ya, 569, tapi atributnya sudah hilang 2, dari 33 menjadi 31. Kalau kita tampilkan tabelnya sudah seperti ini ya. Nah, ID-nya sudah hilang. Nah, tinggal atribut-atribut yang akan kita olah datanya seperti itu. Kemudian kita akan mengkodekan atribut kalau apa. Nah, ini sama kayak kalau di RapidMiner kan kita menentukan label. Ini akan kita tentukan atribut apa yang sebagai label. Dan dalam hal ini yaitu atribut atau kolom diagnosis ya, sama dari sini. Nah, kan kalau data asalnya Nina boolean ya, M dengan B. Kemudian kita jadikan M dengan B itu boolean 1. Satu dan 0. Mana M akan 1, B kategori B itu yaitu 0, M itu malignan, kemudian B itu begin. Bagaimana kodenya ini? Kita ketikkan from Sclaren. Nah, ini import label encoder. Nah, df-nya tabelnya apa? Diagnosis. Ini salah ini, D-nya kecil, ini harus coba kita bisa tadi ya, kita eksekusi salah pasti. Cus. Yes. Nah, salah kan? Nah, ini kan labelnya nggak sama.
diagnosis. Kita eksekusi, bismillah, eksekusi. Nah kan jadi kalau dari data awal M dan B ini jadi 1 dan 0. Kalau kita DF, nah coba kita DF aja, DF head atasnya aja. Nah, ini ada yang 0 kan, 1. Kemudian, nah dari tabel ini kita akan kita menggambarkan statistiknya. Statistiknya apa? Seperti radius itu minnya berapa, nilai tengahnya, rata-rata, probabilitas min, standar, minimal, maksimal. Jadi misalnya di label radius ini ada data kan 17, 20, data minimalnya berapa, nanti akan ditampilkan maksimalnya berapa, data di kolom ini per kolom masing-masing ya. Kemudian ini data statistiknya, kemudian rata-ratanya berapa dari per kolom ini. Mana kodenya itu seperti ini, describe, gambarkan, T, tabel. Nah jadi tabel ini gambarkan statistiknya ya. Kita mengetikkan df.describe kurung buka kurung tutup .t, kemudian jalankan. Nah ini datanya. Diagnosis itu jumlah datanya 569 ya, semuanya 569 data. Diagnosis, radius, dan min, dan seterusnya sampai 31 kolom. Nilai tengahnya berapa? 0,3 kalau diagnosis, dan seterusnya. Radius ini kalau digolongkan persentase 25% di radius itu 25% yang radiusnya 11,70 atau 11,7, 20% 13, ini persentasenya, maksimalnya 28. Seperti itu. Ini statistik datanya. Nah, untuk selanjutnya itu kita akan dari seluruh data di atas kita akan membandingkan ya. Kita akan menggambarkan perbandingan M dan B itu dari grafik. Ya dengan grafik ya. Perbandingan dengan ketentuan M sama dengan 1, B sama dengan 0 sebagai berikut. Nah, ini kita balik lagi ke library SNS ini, Seaborn ini kan, yang kita pakai untuk menggambarkan grafik ini. Kita panggil lagi. Bagaimana kodenya? Ya tinggal kita ketikkan sebagai berikut. SNS conplot, plotlib tadi kan. Conplot df diagnosis, ini salah kolom ya, salah atribut ya. Diagnosis plt nih, matplotlib tadi kan, .env. Kemudian kita jalankan, coba error kah? Bismillah. Nah ini. Nah dari data di atas kan kita ketahui bahwa kasus B atau 0 lebih besar munculnya dari 569 pasien, itu sekitar 350 yang didiagnosa kanker ringan, dan lebih kurang 200 ya, lebih kurang 200 sampai 250 yang didiagnosa kanker
ganas atau malignan. Seperti ini dari data atas. Nah, dari dua library yang kita gunakan, Plotlib, SNS, Seaborn, sama Plotlib. Nah, kemudian di pelajaran terakhir tentang SPM kita akan memisahkan data dengan mengklasifikasikan data dengan SPM. Kemudian kita akan menggambarkan data klasifikasi data dengan sumbu X atau 2 dimensi, sumbu X dengan sumbu Y. Ada juga yang 3 dimensi, ada sumbu Z. Dan kategori data M dan B berdasarkan atribut yang dipilih. Jadi kita akan menggambarkan data pasien yang kanker ganas dan kanker jinak berdasarkan atribut yang dipilih. Seperti apa kodenya ini? Kita tentukan sumbu X sumbu Y itu dengan mengartikan ini X sama dengan df dot ilog 1,32 ini values pagar sama dengan X, Y nya df ilog ini sumbu X sumbu Y nya. Apa yang kita tampilkan pada kesempatan ini, saya menampilkan 3 aja ya, kita copy dari sini aja. Radius min, tekstur min, salah. Nah ini radius min, tekstur min, diagnosisnya enggak, dan parameter min. Kita ambil 3 ini ya. Kita ambil 3. Ya. Kita jalankan dulu nih. Salah ini pasti. Salah. Nah, coba kita ganti. Nah, ini radius min, tekstur min, parameter dengan hu-nya rupanya diagnosis. Kodenya SNS Seaborn dot fireport df, variabelnya radius min, tekstur min, parameter min, hu-nya, dengan hu-nya diagnosis matplotlib.io. Coba kita jalankan. Nah, data gambar ya datanya. Ini saya mengambil 3 atribut ini, sebenarnya bisa digambarkan 3 atau 5. Sini kan banyak atributnya, ada 31, bisa 31 nya kita gambarkan. Nah, kalau kita lihat parameter min, nah yang ini secara horizontal ini datanya. Parameter min dengan parameter min itu kan kasus sama ya, kasus begin lebih besar dari malignan. Seperti itu. Radius min kalau dilihat dari tekstur min, nah ini SPM-nya ini dipisahkan datanya, mengkelompokkan data. Sudah terpisah ya antara yang orange dengan yang biru. Yang orange ini yang ganas, yang biru ini yang jinak. Mungkin pada kesempatan ini sampai sini dulu yang bisa saya sajikan untuk tugas UAS. Untuk detail SPM-nya masih dipelajarin. Secara gambaran SPM itu harus dimasukkan data set tadi harus dibagi 2 jadi data training. Kemudian kita hitung tingkat
klasifikasi datanya, dan kita kasih nilai penalti atau toleransinya seperti apa sehingga data itu bisa terbaca atau terpisah, terklasifikasi dengan sempurna ya. Mungkin itu dari saya, Bu. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.